Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian sederhana ya. Jadi rumusnya peluang itu sebenarnya mudah. Peluang sederhana ya, itu NE dibagi NS. S-nya itu adalah ruang sampel, yang kita sebut ruang sampel itu semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi semuanya yang mungkin itu disebutkan, itu namanya ruang sampel. Kemudian apa hubungannya dengan yang kalian pelajari sebelumnya, kaidah pencacahan, di kaidah ada permutasi, kombinasi, ada menentukan. Nah, itu sebenarnya ya menentukan, termasuk di dalamnya itu ruang sampel itu. Dan juga termasuk di dalamnya ketika untuk menentukan banyaknya ruang sampel, anggota ruang sampel itu ya melalui bisa mungkin ada permutasi, bisa kombinasi, bisa juga aturan pengisian tempat ya. Jadi dan kejadian itu anggota dari ruang sampel di dalamnya ya, ada di dalamnya itu kejadian yang diminta. Kemudian NS dan NE banyaknya anggota, jadi rumusnya tinggal masukkan saja sebenarnya. Cuma intinya pokoknya kalau kalian paham dengan yang kalian pelajari sebelumnya, kaidah pencacahan itu insya Allah peluang mudah. Makanya sebelum kita belajar peluang, kita belajar dulu permutasi, kombinasi begitu ya. Jadi mungkin kalau yang ada rumusnya biasanya hanya yang kalian pelajari hanya kombinasi bukan uang logam ya, dadu dilempar dan seterusnya, itu kan biasanya menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Yaitu karena kamu sudah paham dengan sebelumnya. Jadi nanti kita akan coba saya beri contoh beberapa soal ya. Contohnya ini, sebuah uang logam diundi bersama satu kali. Uang logam itu kan punya dua sisi ya. Jadi kalau dilempar yang muncul di atas itu kan kalau enggak satu sisi satunya sisi yang satunya lagi, kan hanya dua sisi karena bentuknya kan pipih ya. Nah itu sisi yang satu kita beri nama angka, sisi yang dua kita beri nama gambar. Berarti ruang sampelnya itu adalah angka sama gambar. Berarti NS-nya itu ada 2. Nah munculnya angka dan munculnya gambar itulah yang kita sebut kejadian. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan berapa peluang munculnya angka pada uang logam misalkan begitu, berarti munculnya angka pada uang logam kan hanya kejadian E-nya kan hanya A saja, angkanya 1 kali A, berarti NE-nya itu ada 1, sehingga peluang kejadian muncul angka pada uang logam itu adalah 1 dibagi 2. Rumusnya kan NE dibagi NS gitu. Kalau misalkan ada dua uang logam yang diundi, 2 uang logam, kira-kira ruang sampelnya berapa? Uang logam itu kan ada 2 dilemparkan, yang muncul di atas nanti mungkin itu kan bisa satunya uang logam ini ya, ini mungkin bisa angka, kemudian di sini angka, berarti S-nya nanti bisa angka, kemudian bisa juga angka, kemudian di sini yang satu ini uang logam 1, ini uang logam 2, angka gambar, bisa juga gambar angka, terus di sini berarti gambar angka, bisa juga gambar kemudian gambar, itu adalah anggota dari ruang sampel. Jadi semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan itu. Kemudian berarti NS-nya ada 4. Misalkan ini ya, kejadian muncul 2 angka, kejadian muncul angka kemudian gambar, kemudian muncul gambar kemudian angka,
kemudian muncul 2 gambar, atau misalkan yang ditanyakan begini, A itu yang ditanyakan kejadian muncul keduanya sama. Keduanya sama itu berarti A-nya bisa angka-angka, bisa gambar-gambar, sehingga NA-nya itu 2. Berarti peluang kejadian, misalkan ini yang tanyakan peluang kejadian muncul keduanya sama, peluang kejadian muncul keduanya sama berarti PA itu sama dengan NA dibagi NS. 2 dibagi NS-nya nanti 4 atau setengah. Tuh. Kalau 3 uang logam bagaimana? 3 uang logam diundi bersama. Ada 3 uang logam. Ketika dilemparkan ada 3-nya, berarti yang muncul nanti di atas mungkin begini, ya kan? Angka-angka. Bisa juga kalau dilempar munculnya angka-angka gambar. Bisa juga kalau dilempar munculnya angka gambar angka, ya. Jadi ini kalau dilempar, ini saya hapus, ini bisa angka-angka tadi ya, terus bisa juga gambar angka-angka dan seterusnya gitu. Jadi untuk mencacah berapa banyaknya biasanya kita gunakan pohon faktor. Uang logam pertama itu bisa angka gambar, uang logam kedua bisa angka bisa gambar, ini juga angka gambar, kemudian ini angka gambar, ini angka gambar, uang logam ketiga juga bisa angka bisa gambar ini, sehingga ini angka kemudian angka gambar, kemudian angka gambar angka, ini angka gambar ini gambar angka gambar angka gambar, ini gambar angka, yang ini gambar. Jadi kalau ini menggunakan pohon faktor, kalau menggunakan aturan pengisian tempat yang sebelumnya kita pelajari, aturan pengisian sebelum permutasi kombinasi, ini uang logam pertama, uang logam kedua, uang logam ketiga. Uang logam pertama yang mungkin muncul itu angka bisa gambar, berarti 2 cara. Ya, kemudian yang kedua itu juga mungkin bisa angka bisa gambar, 2 cara. Kemudian ini juga bisa, yang ketiga juga angka sama gambar, berarti juga 2 cara. Berarti ada berapa cara? Kan dikalikan, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah 8 itu adalah ini wujudnya kalau disebutkan satu persatu. Jadi kalau saya biasanya mencari anggota ruang sampel atau kejadian itu biasanya saya ambil contoh, saya beri nama. Jadi saya beri nama ABCD 1 2 3 4 atau PQRS dan seterusnya, itu saya beri nama, kemudian saya bayangkan apa yang terjadi, kemudian apakah saya perlu menggunakan rumus ataukah saya bisa menyebutkan satu persatu. Nah itu nanti bisa dilihat di sana. Apakah saya harus menggunakan rumus yang mana? Itu nanti bisa paham, harus bisa membayangkan seperti itu. Kalau enggak, nanti jangan hanya kamu hafalan rumus, kejadian saling bebas, kejadian saling lepas, apal, tapi ketika diterapkan ke rumus bingung gitu. Tapi nah makanya biasanya memberi contoh dulu, percobaannya seperti apa, nanti diberi contoh, saya beri nama, kemudian kalau diambil 2 berarti saya bayangkan diambil 2 berarti yang mungkin apa, dibayangkan gitu. Nah ini berarti NS-nya itu ada 8. Misalkan yang ditanyakan peluang kejadian muncul 2 angka
satu gambar. Berarti kan taunya kamu 2 angka 1 gambar, itu kan dari kejadian yang disebutkan satu persatu, yaitu ini 2 angka 1 gambar yang ini, ya kan? Ini angka gambar angka 2 angka 1 gambar, kemudian ini gambar angka gambar ini, ya. Berarti ada berapa kejadiannya? E-nya itu ada bisa angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka. Berarti NE-nya itu ada 3. Berarti peluangnya itu 3/8. Itu peluang sederhana, ya.